Halo semuanya, selamat datang rekan-rekan mahasiswa hukum dan para pembelajar sekalian di sesi telaah materi premium kita. Hari ini, mata kuliah yang bakal kita bedah tuntas adalah ilmu negara. Spesifiknya, ngebahas tajuk yang sangat fundamental banget, yaitu objek ilmu negara. Oh ya, saya juga mau sampaikan di awal nih, materi yang akan kita bahas ini disusun dengan sangat saksama oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Jadi, siapkan catatan kalian, rileks aja, karena kita bakal bareng-bareng menyelami fondasi paling dasar dari sebuah entitas raksasa yang kita panggil negara. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh, coba deh kita renungkan pertanyaan abstrak yang jadi pijakan utama materi kita kali ini. Gimana sih sebenarnya kita mendefinisikan sebuah negara? Bayangin kalian menghapus semua garis batas di peta, melupakan bendera, dan gak mikirin nama negara apapun. Terus apa dong esensi dari negara itu sendiri secara konseptual dan universal? Seperti yang kalian lihat di sini, palu dan timbangan keadilan ini bukan sekedar simbol pengadilan fisik ya, melainkan representasi dari landasan filosofis dan teoretis yang menopang berdirinya negara itu sendiri. Buat ngejawab pertanyaan besar tadi, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar ilmu negara, terus lanjut melihat pandangan para ahli hukum, membedah objek kajiannya, membandingkannya dengan hukum tata negara, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka serta sebuah refleksi singkat. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, pengantar ilmu negara. Disinilah kita bakal naruh batu pertama untuk memahami konsep ilmu negara di ranah akademik. Poin krusialnya ada di sini teman-teman. Ilmu negara, atau bahasa Jermannya itu Staatslehre, adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok, asal mula, dan hakikat negara. Tapi tolong garis bawahi 3 kata kunci suci ini. Abstrak, umum, dan universal. Artinya apa? Fokus kajian kita adalah negara dalam pengertian umumnya aja. Jadi kita nggak lagi ngomongin spesifik negara Indonesia, Jepang, atau Inggris nih. Kita memandang negara murni dari kacamata teoretis, benar-benar melepaskan dimensi ruang, tempat, dan waktu untuk melihat entitas negara sebagai sebuah gagasan universal. Lanjut ke bagian kedua, pandangan ahli hukum. Sekarang kita intip gimana sih para pemikir dan sarjana hukum besar dunia merumuskan konsep ini. Kutipan pertama yang menarik banget datang dari bapak ilmu negara kita, yaitu Georg Jelinek. Beliau ini jenius banget dengan gagasannya yang disebut Zwei-Seiten Theory atau teori dua sisi. Jadi Jelinek ini nggak mau cuma pakai satu kacamata aja. Buat beliau, negara itu adalah institusi hukum atau bangunan yuridis, tapi di saat yang sama, ia juga merupakan kenyataan sosial di masyarakat. Sederhananya, negara itu entitas hidup yang berdiri di persimpangan antara sosiologi dan hukum. Kalau kalian lihat taksonomi atau diagram Jelinek ini, kelihatan banget briliannya. Berakar dari ilmu-ilmu sosial, disiplin ini bercabang jadi ilmu kenegaraan dan ilmu hukum. Nah, dari cabang teoretis inilah lahir Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum sebagai fondasi paling dasarnya. Beliau mengumpulkan pemikiran dari zaman Yunani kuno sampai abad ke-20 menjadi satu disiplin ilmu yang terstruktur. Luar biasa kan? Tapi ya, namanya dunia akademik, pasti ada debat dong. Nah, beda cerita nih kalau kita ngomongin Hans Kelsen. Beliau hadir dengan pendekatan hukum murni. Kelsen dengan tegas bilang kalau ilmu negara itu harus bersih dari sebab akibat sosiologis. Buat Kelsen, negara itu murni sebuah tatanan hukum normatif, titik. Beliau ngajak kita melihat negara secara sangat objektif dan normatif, benar-benar lepas dari pengaruh ilmu-ilmu sosial lainnya. Di sisi lain, ada Roelof Kranenburg yang membawa kita kembali napak bumi ke realitas praktis keberadaan manusia. Kranenburg mendefinisikan negara sebagai organisasi kekuasaan yang lahir dari kehendak sekelompok masyarakat. Logikanya gampang. Tanpa adanya kekuasaan yang diorganisir ini, ketertiban eksternal di masyarakat itu nggak akan pernah bisa diciptakan apalagi dipertahankan. Betul nggak? Oke, sekarang di bagian ketiga kita bakal ngebahas objek kajian ilmu negara. Apa sih sebenarnya yang kita teliti di sini? Nah, ada 3 pilar utama yang jadi objek materialnya. Pertama, asal mula terjadinya negara. Bayangin gimana sih konsep negara itu bisa lahir. Kedua, hakikat negara. Apa DNA dasarnya yang bikin sebuah entitas pantas disebut negara? Dan ketiga, bentuk-bentuk negara dan pemerintahan pada umumnya. Sekali lagi, ingat ya teman-teman mahasiswa, kita menganalisis 3 hal ini secara universal. Kita nggak lagi bahas sejarah proklamasi kita atau sistem parlemen negara lain. Kita murni lagi mengupas akar konseptualnya. Abstrak, umum, universal. Sengaja banget nih saya ulang 3 kata ini biar benar-benar nempel di memori akademik kalian.
Tiga kata inilah ruh dari ilmu negara. Ibarat di kedokteran, kita ini lagi belajar anatomi dasar manusia secara umum, bukan lagi mendiagnosis pasien spesifik yang lagi sakit. Masuk ke bagian keempat, ilmu negara versus hukum tata negara. Emangnya apa sih beda mendasarnya? Mari kita bedah. Perbandingan gampangnya kayak gini nih. Ilmu negara itu nanya, apa sih negara itu? Hakikatnya gimana? Kajiannya itu murni teoretis, umum, dan abstrak banget. Sedangkan hukum tata negara itu nanya hal yang konkret. Gimana sih Indonesia diatur? Apa aja wewenang Presiden RI? Kajiannya sangat praktis dan spesifik untuk wilayah dan waktu tertentu. Kelihatan banget kan kontrasnya? Secara definisi, hukum tata negara itu adalah ilmu terapan. Sarjana Belanda sering menyebutnya sebagai memandang negara dalam keadaan diam atau staat in rust. Ilmu ini mengambil teori-teori murni yang udah kita pelajari di ilmu negara tadi, terus di-apply atau diterapkan jadi hukum positif yang berwujud konkret di sebuah negara tertentu. Makanya ini penting banget buat jadi catatan kalian. Ilmu negara itu adalah prasyarat mutlak. Dia adalah pure science yang wajib kalian kuasai secara filosofis dan teoretis sebelum kalian nyemplung menguasai aturan terapan di hukum tata negara. Analoginya sederhana. Kalian nggak mungkin bisa merakit mesin kalau nggak paham konsep dasar fisika, kan? Nah, kalian juga nggak akan bisa membedah konstitusi secara tajam kalau belum lulus secara pemahaman di ilmu negara. Nggak terasa kita udah sampai di bagian kelima, daftar pustaka dan refleksi. Ini sebagai penutup sekaligus pemantik diskusi akademik kita. Sebelum saya akhiri, saya perlu menegaskan kembali nih, paparan presentasi ini memang sengaja dirancang sebagai media pengajaran online resmi. Jadi sesi telaah ini sangat bisa diandalkan sebagai referensi utama buat teman-teman mahasiswa dan seluruh pembelajar hukum di luar sana untuk memperkuat fondasi ilmu kenegaraannya. Dan pastinya, semua bahasan kita ini bertumpu pada daftar pustaka yang sangat otoritatif. Ada karya legendaris dari Georg Jelinek, teori murninya Hans Kelsen, konsep dari Roel of Cranenburg, sampai karya-karya komprehensif dari pakar hukum dalam negeri kita, seperti Bapak C.S.T. Kansil, Suhino, Idewa Gede Atmadja, dan Ibu Nikmatul Huda. Saran saya, coba deh kalian luangkan waktu buat baca langsung karya-karya hebat mereka ini. Terakhir, sebagai pamungkas, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berbobot nih, buat memicu nalar kritis kalian. Berdasarkan uraian tadi, kalau ilmu negara melihat eksistensi dan kedaulatan itu sifatnya universal dan abstrak, terus gimana dong arus globalisasi dan hukum internasional saat ini menguji atau bahkan mendobrak batas-batas teoretis kedaulatan negara modern itu? Menarik banget kan? Silakan kalian renungkan dan diskusikan di ruang kelas atau ramaikan aja di kolom komentar. Terima kasih udah ngikutin sesi telaah materi ini sampai akhir, teruslah kritis dan sampai jumpa di presentasi akademik kita selanjutnya.